Iya, sebentar. Bibi ya? Iya Bu. Ya, masuk, Bi. Baik Bu. Silakan duduk. Iya Bu. Sini Bu ya. Oh iya, Bibi sehat, Bi? Sehat Bu. Lama kan nggak ketemu sama Ibu. Iya Bu. Lagi sibuk apa nih sekarang? Kesibukannya sih Bu lebih kepada tugas ya. Tugas, banyak tugasnya. Banyak sekali Bu. Tugas apa itu? Dari tugas buat proposal, buat RPL, sama nyusun laporan, kemudian buat video, itu semuanya padat. Banyak ya. Dari kesibukan Bibi tadi sampai Bibi akhirnya datang untuk menemui Ibu, Ibu ucapkan terima kasih ya. Kira-kira kedatangan Bibi ke sini, kalau Ibu boleh tahu itu ada hal apa ya? Saya ingin bercerita sih Bu. Bercerita, oke. Jadi agar tidak terlalu lama ya Bibi ya, nanti Ibu kasih waktu cerita untuk sharing-sharing dengan Ibu. Mungkin Ibu kasih waktu 30 menit ya Bi ya, cukup kan? Biar tidak saling bosan dan kita bisa melakukan kegiatan yang lain lagi ya. Jadi Bibi tadi kan ingin bercerita ya ke Ibu ya. Nah di sini karena posisi Ibu sebagai guru BK atau konselor, Ibu harap Bibi bisa menceritakan seluruhnya apa yang Bibi rasakan sekarang. Karena di dalam konseling individual, Ibu ada yang namanya asas. Jadi ada 3 asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi selama Bibi bercerita dalam proses konseling ini dengan Ibu, itu rahasia Bibi akan terjaga sepenuhnya. Jadi hanya kita berdua yang tahu. Lalu ada asas keterbukaan. Jadi Bibi juga terbuka, Ibu juga terbuka. Dan asas penerimaan. Jadi di sini Ibu menerima seutuhnya Bibi datang, apapun yang sedang Bibi alami, apapun yang sedang Bibi rasakan, Ibu terima semuanya. Jadi Bibi ya? Iya Bu. Agar Bibi juga merasa nyaman cerita dengan Ibu sampai proses konseling individual ini selesai. Jadi boleh dimulai Bibi, mau cerita dari mana dulu? Saya mau cerita, saya sering teringat dari kejadian-kejadian yang sudah berlalu. Kejadian-kejadian sudah berlalu. Iya. Masa lalu berarti. Iya. Jadi begini, dulu pernah saya sempat satu kos dengan teman, ada 3 orang dari wilayah yang berbeda dalam satu kos. Dan pada saat itu saya berusaha biasa saja dengan teman-teman saya. Dan pada saat itu ada teman saya satu yang perempuan, itu masih keluarga saya juga, dan satunya juga perempuan, masih juga dekat gitu dengan saya, tapi agak jauh hubungan keluarganya gitu ya. Jadi pada saat satu kos itu saya selalu bersikap biasa saja dalam kehidupan sehari-hari, bersikap normal. Misalnya jika dia membutuh bantuan, saya selalu memberi gitu. Tapi dia tidak begitu timbal baliknya dengan saya. Dia selalu dengan teman saya satu tadi, dia sering membicarakan saya bahwa saya seperti ini. Nah, tetapi pada saat itu saya tidak mengerti apa yang dibuatnya gitu. Kemudian pada saat itu lama-lama saya berpikir salah saya dari mana gitu ya. Terus yang saya lakukan itu saya pikir itu biasa saja, tidak mempengaruhi mereka gitu. Kalau Ibu boleh tahu nih, Bibi kan tadi menyampaikan Bibi sering dibicarakan di belakang Bibi ya. Nah, hal itu Bibi ketahui itu lewat siapa atau dari mana? Saya ketahui pernah sesekali, karena ini tadi hubungan keluarga saya yang dekat tuh, yang berinisial, saya kasih inisial saja ya Bu. Yang S itu keluarga dekat, yang E itu keluarga juga tapi agak jauh ya. Nah si S ini karena dia mungkin saya keluarga dia menegur saya. Nah pada saat dia menegur saya bertanya. Nah pada saat bertanya kepada si S, kenapa, dari mana salah saya begitu.
Nah kemudian dia bilang bahwa si cerita bahwa saya begini-begini gitu. Misalnya saya datang terus masukkan sendal kayak gitu ya. Ya kalau menurut saya hal yang wajar, kalau karena misalnya kan saya taruh duluan nih, kalau hujan kan pasti basah gitu. Jadi Bibi masuk tuh langsung sendalnya dinaikkan gitu ya, nggak dilepas Iya. dulu. Oke. Jadi ketika Bibi ditegur tuh sikap Bibi seperti apa? Entah iya besok nggak diulangin atau gimana gitu sikap Bibi ketika ditegur. Ya kalau dari saya sih saya iakan saja ya Bu. Kemudian memang sih kalau memang menyebabkan kotor kan, tapi pada saat itu saya bertanggung jawab Bu, saya sapu kembali gitu. Tetapi masalahnya dari dia itu apa gitu. Nah dari situ masalah itu selalu teringat-ingat, terbawa-bawa terus. Dan karena atas bawaannya itu, jadi setiap saya melakukan apa saja, ketika ingat nih dalam hati saya, apa salah saya gitu ya. Jadi ketika Bibi ingat itu hanya ingat tentang terkait masalah ataupun mengingat orangnya juga. Masalahnya sama orangnya, tetapi karena dia sudah tidak lagi bersama saya dan kami juga dia juga udah nggak dekat lagi dengan saya, jadi ketika saya melihat dia langsung, saya tuh nggak ada merasa benci, nggak ada merasa dendam sama dia, nggak ada sama sekali. Kemudian tapi ketika saya sudah berada dalam lingkup lain nih, saya ingat saya tuh kayak merasa sedih lah gitu. Dari ini ada masalah lain lagi nggak terkait masa lalu Bibi? Tidak ada Bu, hanya itu yang sering saya ingat ya. Terkait dengan masalah dengan si ini, apakah selain masalah itu ada masalah lain lagi? Yang tadi masalah Bibi ceritakan itu masukkan sendal ya. Selain memasukkan sendal, apakah ada masalah lain nih dengan konflik dengan orang yang sama? Iya, pada saat itu dia tuh kayak bertingkah benar-benar menunjukkan bahwa dia nggak suka sama saya Bu. Tetapi pada saat itu saya juga tidak tahu ya, karena dia kan sering bawa cowoknya datang ke kos gitu, jemput dia pergi entah pulang kemana, jalan-jalan kayak gitu ya. Saya juga nggak, memang sih saya nggak bodo amat gitu. Tetapi seketika saya ingin keluar juga bersama teman saya atau sahabat saya, dia selalu seolah-olah saya nggak boleh keluar gitu. Karena dia misalnya salah satunya kayak gini, kalau misalnya saya keluar, nanti pulang jam berapa, kamu udah tidur loh gitu, pintunya dikunci kayak gitu. Emangnya kunci di kos itu hanya ada satu? Kuncinya tuh ada dua. Yang satunya dipegang untuk anak kos, yang satunya dipegang oleh ibu kos. Gitu. Kan nggak bisa ya kuncinya disimpan di mana gitu. Atau Bibi yang mengunci dari luar kan? Toh yang di dalam juga nggak mau kemana-mana gitu atau mau keluar. Kayaknya sih berat sih bagi mereka, karena mereka juga sering nyantai di luar kayak gitu kan. Jadi kuncinya tuh mau ditaruh di luar juga nggak terlalu aman kalau bagi saya Bu, karena kosnya itu terlalu dekat dengan jalan. Atau diventilasi mungkin Ketinggian nggak bisa jauh. Selain masalah yang kedua ini ada konflik lain nggak atau masalah lain? Iya, pada saat itu karena keseringan dia keluar gitu dengan pacarnya tadi tuh, istilahnya bukan hanya dalam lingkup kos tuh. Saya tiba-tiba dalam seminggu kemudian dia bersikap semakin aneh gitu ya, semakin aneh. Dan dia orang tuanya nih bertanya kepada kami yang ada dalam kos, kenapa kok si ini jarang pulang, karena kami kan setiap libur tuh pulang, kalau dia itu nggak pulang biasa kan. Terus ditanya terus. Nah pada saat ditanya itu kami tidak tahu menjawab apa, seolah-olah kami di situ salah, tidak menegur dia, tidak mengajak dia pulang kayak gitu kan. Jadi lama-lama kami tuh kayak renggang hubungannya. Jadi Bibi juga sadar ya ketika si S ini itu memiliki perilaku yang mulai sudah berbeda dari sebelumnya itu ketika si E ketika sudah
mempunyai cowok ya atau teman lelaki. Apakah Bibi dengan yang teman Bibi yang satu lagi sudah berusaha menegur? Sebelumnya sih kami tidak menegur Bu, karena kami pada posisi sama ya, sama-sama memiliki teman laki-laki kayak gitu. Kemudian tapi karena perlakuannya seperti itu, yang kami tidak sukanya tuh sekali dia datang ke kos seolah-olah dia kayak marah gitu dengan kami. Yang S ini memang orangnya ia merasa tidak salah, tapi dia juga hanya menegur si S itu, dan salah saya itu di mana kayak gitu ya. Ya, Ibu juga pernah merasakan di posisi Bibi ya, ketika kita mau menegur tapi kita juga melakukan hal tersebut. Tapi sebagai teman, sebagai saudara, alangkah baiknya kita itu menyampaikan nih apa yang seharusnya kita sampaikan. Karena sebenarnya teguran itu pun juga bisa kembali kepada diri kita gitu. Nah, dari sini ada yang masih mau diceritakan lagi Bibi terkait masa lalu mungkin dengan orang lain ataupun hanya dengan orang yang sama? Karena atas kejadian itu, pada saat saya dengan si S tadi datanglah teman baru kan, berinisial S juga ya. Dan pada saat itu mereka ngajak gabung lagi untuk ngekos, jadi saya tidak mau karena bawaan saya selalu ingat tadi tuh dengan kejadian yang sudah berlalu sebelumnya. Nah, ketika ada teman baru lagi ini, yang si E tadi kemana? Si E sudah nggak lagi ngekos, sekarang sudah menikah. Berarti sudah berpisah ya dengan kalian berdua. Terus si S ini membawa teman baru, gitu ya. Bisa dilanjutkan lagi, Bibi? Saya rasa cukup itu Bu yang saya ceritakan. Oke, kalau boleh Ibu ingin menyimpulkan nih dari permasalahan yang Bibi sampaikan. Nah, nanti dari kesimpulan Ibu kok memang merasa ada yang tidak pas dengan apa yang Bibi sampaikan, Bibi boleh meluruskan ataupun menyetop pembicaraan Ibu atau penyampaian Ibu ya. Jadi yang pertama, Bibi itu sering merasa teringat terkait masa lalu ya, khususnya dengan orang yang sama. Kebetulan dengan orang yang sama. Yang pertama tadi Bibi mengingat nih ketika Bibi ditegur, padahal Bibi sudah bertanggung jawab terkait apa yang Bibi lakukan seperti memasukkan sendal tadi. Terus yang kedua, Bibi itu tidak disukai ketika Bibi keluar dari kos ya, entah itu dengan teman ataupun dengan sahabatnya yang lain, karena kan tidak mungkin ya kita di perantauan itu hanya punya teman yang di dalam satu kos gitu. Terus yang ketiga tadi Bibi merasa disalahkan ketika tidak bisa menegur atau mengajak si E tadi untuk pulang bersama ataupun melarang berhubungan yang lebih dengan lawan jenis. Terus karena masalah ini Bibi jadi merasa tidak bisa untuk menerima orang baru dalam satu kos ya, atau dalam lingkup kehidupan yang sama, karena dikhawatirkan masa lalu yang sudah berlalu bisa terjadi lagi dengan orang yang berbeda. Nah, karena Bibi ini orangnya ketika sudah lama tidak komunikasi, lama tidak jumpa, Bibi itu tidak merasakan dendam ataupun benci kepada orangnya. Cuman terkadang Bibi masih sering mengingat kembali masa lalu tersebut. Nah, yang ingin Ibu tanyakan, ketika Bibi mengingat hal tersebut, apakah apa yang Bibi lakukan? Entah itu merasa jengkel ataupun kadang menangis sendiri atau melamun atau seperti apa? Terkadang saya yang lebih kepada sedih sih. Pada saat itu saya melamun dan tanpa saya sadari bahwa air mata saya itu keluar. Ketika mengingat hal tersebut ya, seketika saya benar-benar mengingatnya. Ketika Bibi teringat atau membayangkan hal tersebut, apakah ada kayak seharusnya
berpikiran seharusnya saya dulu itu harus seperti ini loh, atau jangan sampai masalah ini terulang kembali, itu bagaimana? Saya sih sempat berpikir, Bu, kenapa saya waktu itu tidak langsung keluar saja, pindah kos, pisah sama mereka gitu. Kemudian kenapa saya harus apa ketemu dengan orang kayak gitu. Jadi begini ya Bi, ketika kita mempunyai masalah dengan orang, kita itu tidak bisa menghilangkan orang tersebut, tapi perasaan kita yang harus dihilangkan. Benar kata Bibi tadi, pilihan untuk menjauh atau memang menghindari, karena kebanyakan orang ketika sudah merasa tersakiti, dia akan berusaha sekuat mungkin untuk menghindari hal tersebut agar tidak terjadi lagi. Nah, dari masalah Bibi ini akan Ibu tindak lanjuti lagi minggu depan, atau kita jadwalkan lagi pertemuan selanjutnya untuk menggunakan pendekatan. Jadi seperti Bibi melakukan terapi dan Ibu akan berusaha menyelesaikan permasalahan Bibi ini menggunakan pendekatan konseling individual. Ya. Jadi cerita Bibi akan Ibu simpan terlebih dahulu dan akan Ibu tindak lanjuti kemudian hari. Iya. Oke. Jadi Ibu ucapkan terima kasih ya sudah datang ke ruangan Ibu. Setelah ini Bibi bisa keluar ruangan melakukan kegiatan yang lain. Iya, terima kasih. Untuk jadwal selanjutnya nanti bisa Ibu hubungi langsung Bibi ya. Iya, Bu. Terima kasih ya Bibi. Terima kasih.